Bab 63-66. Hasrat sang mertua. Sayang, kenapa kamu memberikan pilihan seperti itu Hem? Enak dong Pak Tejo, punya istri 4, bukannya kamu bilang bahagiakan istri-istrimu. Malah kamu suruh Pak Tejo nambah istri. Pasti istri-istri Pak Tejo sakit hati sayang. Ucap Zensei. Hus, ikuti saja permainanku sayang, lagian ini hanya masalah sepele. Jadi aku berubah pikiran, kalau Pak Tejo menikahi Bu Halimah dan Bu Sari. Bukan aku yang menghukum mereka tapi istri-istri Pak Tejo, kita hanya membuat surat perjanjian. Sayang, kamu paham bukan? Tolong buatkan surat perjanjiannya, Ayunda, mengedipkan matanya. Kamu licik juga sayang, makin cintaku. Aku akan membuat surat itu, tenanglah pasti kamu akan puas dengan isinya, tapi semuanya gak gratis sayang, Zensei, mengecup kening istrinya, sebelum dia pergi. Hans! Teriak Ayunda. Emang di mansion ini hutan apa decak Hans. Yang tiba-tiba muncul dari samping. Cek, kayak jelangkung tiba-tiba datang. Aku perlu bantuanmu, nanti Pak Mun menyediakan ruangan. Terus kamu pasang CCTV yang jelas gambarnya dan jelas suaranya, oke? Suruh Ayunda. Itu masalah gampang, terus apa lagi? Ucap Hans. Ia tak ingin bolak-balik hanya perintah istri bosnya ini. Ayunda mendekati Hans. Tolong, belikan obat perang, pinta Ayunda, namun sedikit berbisik ia juga mengedipkan matanya. Hans susah payah meneguk air liurnya saat mendengar obat per. Untuk apa Ayunda menyuruhku membelikan obat itu? Apa Zensei tidak sanggup melayani Ayunda, batin Hans. Ia bertanya-tanya dalam hatinya. Aku harus mempunyai kartu AS dulu, agar mereka bertiga tidak bisa berkutik denganku, walaupun surat perjanjian itu aku belumlah puas, batin Ayunda. Ayunda tengah sibuk menyiapkan kamar untuk rencananya nanti. Ia juga dibantu oleh para pelayan. Sial, kita hanya diberi air 1 cangkir masing-masing dan makanan juga tidak ada. Wanita jahat kamu Ayunda, akan aku sebarkan kebejatanmu ini. Gerutu Bu Sari. Cek, mau kamu sebarkan kemana Bu? Tentu saja mereka mendukung Ayunda. Apa kamu tidak lihat di ruangan ini banyak CCTV timpal Bu Halimah. Cek, jangan bikin malu kamu Bu Sari. Malah ibu-ibu senang dengan penderitaan kita, sahut Pak Tejo. Bagaimana ini dengan pilihan kedua? Aku sih setuju aja daripada masuk penjara, seumur hidup. Lagian Pak Tejo, hanya menikahi tidak berbuat macam-macam dengan kami kan? Ujar Bu Halimah. Ogah-ogahan aku memiliki istri tua-tua kayak kalian aku tidak ada nafsu untuk melakukan hubungan seketer. Tolak mentah-mentah Pak Tejo. Kenapa pilihannya sulit sekali? Nikahi saja kami Pak Tejo, kan nanti bisa ceraikan kami. Intinya kita bebas dululah dari sini, apa Pak Tejo, mau dipenjara seumur hidup. Mereka tidak main-main loh, apalagi suaminya Ayunda. Ujar Bu Sari. Benar juga, mending ambil pilihan ini. Terus aku bisa-bisa mungkin menjelaskan semuanya kepada istri-istriku tinggal lemparkan segepok uang langsung diam. Baik, aku akan nikahi kalian. Tapi ingat setelah dari sini, terus aman. Baru aku talak kalian, kita harus pergi dulu jangan pulang ke rumah, aku ada tempat untuk sementara. Cukup membutuhkan waktu suasana aman baru kita keluar, ucap Pak Tejo. Mereka hanya berbicara setengah berbisik agar tidak ketahuan rencana mereka. Karena CCTV terus mengawasinya. Emang kita mau pergi kemana dulu, Pak Tejo? Jangan aneh-aneh lo mentang-mentang kami sudah jadi istrimu. Tanya Bu Halimah, diiringi anggukan Bu Sari. Itu gampang,
Kalian ikuti saja apa kataku, aku juga ogahlah lagi pula aku gak nafsu, jawab Pak Tejo. Mereka pun melanjutkan rencana selanjutnya. Ada harapan besar mereka bebas dari tangan Ayunda. Tak, 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 bunyi Hels tinggi Ayunda. Ia juga mendekati mereka yang masih dirantai tepat di kaki mereka. Bagi Amana, apa sudah ditentukan? Ayunda menarik kedua alisnya turun naik dengan kedua tangan dilipat di dada. Kami setuju dengan pilihan kedua. Jawab Pak Tejo. Oke, aku tahu itu mana mungkin Pak Tejo, menolak lumayan kan. Jadi kalian hanya menikah siri dulu ya, kalau selanjutnya terserah kalian. Jawab Ayunda. Ia juga memegang sebuah kertas di tangannya. Baik, mana penghulunya biar aku ijab kabul. Agar kamu puas, bentak Pak Tejo. Kalian kira aku tidak tahu apa, tapi sayang rencana kalian gagal. Tenang dulu dong, ada beberapa peraturan yang aku buat. Yaitu sebuah perjanjian kita, kalau tidak ditanda tangani siap-siap ke penjara seumur hidup, ucap Ayunda, dengan lantang. Permainan apa lagi yang kau buat Yu? Tanya Busari. Cek, perjanjian segala. Apa kurang dengan ini semua Yu? Sambung Bu Halimah. Tentu, sangat kurang. Kurang sekali, batin Ayunda. Aku akan membacakan beberapa perjanjian di surat ini. 1. Kalian boleh bercerai atau meminta talak ke Pak Tejo, setelah 1 tahun menjalani rumah tangga. 2. Kalian harus tinggal satu atap bersama istri-istri tua maupun muda Pak Tejo. 3. Busari dan Bu Halimah harus menuruti perintah istri-istri tua Pak Tejo. Kalau kendala bertengkar silahkan. 4. Pak Tejo harus adil dengan istri-istri tua maupun muda. 5. Kalian harus menyelesaikan masalah masing-masing. Itu sudah resiko. 6. Pak Tejo harus menafkahi lahir dan batin kepada istri-istri. Dan banyak lagi isi perjanjian tersebut yang dilontarkan kepada mereka. Kalau kalian melanggar peraturan yang sudah ditentukan, atau menjalani rumah tangga belum sampai 1 tahun. Namun kalian minta talak atau bercerai, tanpa babi bu lagi kalian semua masuk penjara dan denda sebesar 2M. Astagfirullah, kenapa surat perjanjian begini dasar Zensei? Mana ada uang sebanyak 2M mereka, batin Ayunda. Di kertas perjanjian tersebut ada beberapa yang harus ditanda tangani bermaterai. Sial, niatku ingin merahasiakan kepada istri-istriku tapi, dia malah menyatukan kami satu atap bisa perang dunia ini hancur semuanya. Tenang saja aku akan tanda tangan setelah selesai dari sini kami kan punya ide lagi, batin Pak Tejo. Ia cengengesan dalam hati. Mereka bertiga saling melirik satu sama lain. Busari dan Bu Halimah langsung mengangguk kepala. Cek, jangan harap kalian lepas dariku. Senyum saja dulu, siap-siap rencana selanjutnya. Baiklah, berikan surat ini untuk ditanda tangani mereka, Ayunda menyuruh bodyguard di sampingnya. Kalian bertiga akan dituntut satu ruangan, di sana kalian bisa membersihkan diri dan ganti pakaian. Ujar Ayunda. Ayunda meninggalkan mereka duluan. Ia ingin melihat hasil kerja yang lainnya. Benar saja Pak Tejo, Bu Halimah dan Busari. Mereka dituntut satu ruangan. Ruangan tersebut seperti sebuah kamar, lengkap dengan ranjang terlihat begitu empuk. Bagaimana, sayang? Apa kamu puas? Zensei memperlihatkan ruangan gambar CCTV yang dipasang di ruangan mereka tadi. Ayunda tersenyum puas melihat layar di depannya. Begitu sangat jelas Pak Tejo, Bu Halimah dan Busari. Butuh waktu lagi untuk mengumpulkan orang-orang, termasuk penghulu, ujar Hans. Gak apa-apa, sesekali mereka beristirahat dulu. Nanti tenaga mereka terkuras abis, senyum semerik Ayunda. Lihatlah kartu AS-ku, tidak akan semudah itu lepas dariku sebelum aku puas. Bab 64
1 jam baru orang-orang berkumpul sebagai saksi dan penghulu. Ayunda, Zensei dan Hans. Mereka bertiga hanya diam dan melihat di layar CCTV. Mereka tidak ikut masuk ke dalam ruangan. Ruangan di mana Pak Tejo akan ijab kabul secara bergantian dengan Bu Halimah dan Bu Sari. Saksi-saksi dan penghulu hanya diam tanpa bertanya-tanya karena mulut mereka sudah dibungkam dengan segepok uang. Lagi pula mana berani dengan Zensei Alvaro, penghulu hanya menjalani tugas yang sudah diperintahkan. Ada senyuman kecil di sudut bibir Ayunda. Zensei langsung memangku istrinya itu. Ganti judul bang, mertuaku istriku sendiri, kekeh Hans. Kan cocok buat Ambar, yang menikah dengan Johan. Terus Johan, punya ibu tiri yaitu mertuanya sendiri. Sumpah ribet, sambung Hans. Ijab kabul berjalan dengan lancar. Mereka juga mendatangani berkas-berkas di atas meja. Setelah selesai saksi dan penghulu, disuruh keluar ruangan itu. Loh, kenapa kami dicegat? Bukankah acaranya sudah selesai, bahkan apa yang dikatakan Ayunda? Kami sudah jalanin tanpa membantah sedikit pun, kami mau pulang urusan dengan bosmu sudah selesai, ucap Pak Tejo, kepada salah satu penjaga. Masuklah, nanti bos kami ingin bicara sebentar. Ucap penjaga itu. Dengan hati kesal Pak Tejo, menurut saja. Apalagi sih, bikin geram aja Ayunda, decak Bu Sari. Duduk di pinggir ranjang. Coba, sini berbaring di atas ranjang. Beh, empuk banget Bu. Ajak Bu Halimah. Ceklek. Hans dan beberapa pelayan masuk ke dalam ruangan tersebut. Ini makanan dan minuman, pasti kalian lapar bukan? Terserah mau dimakan apa gak, yang jelas Ayunda sudah berbaik hati. Hans menyuruh pelayan itu menyerahkan makanan yang dibawa mereka. Selesai menaruh semua makanan, Hans dan lainnya keluar dari ruangan. Mata Bu Sari dan Halimah berbinar melihat makanan yang menggiurkan apalagi aroma ayam panggang. Jangan dimakan, takutnya ada racun yang ditaruh Ayunda. Cegat Pak Tejo. Aku sudah sangat lapar, terserahlah kalau mati kekenyangan. Tak sia-sia aku mati dalam menikmati makanan seenak ini. Bantah Bu Halimah. Ia langsung memakan ayam panggang, tepat di hadapannya. Ia juga mengambil nasi, begitu banyak. Bu Sari terlihat meneguk ludah saat melihat Bu Halimah begitu lahap. Aku juga Pak, bodoh amat kalau ada racun. Mana mungkin juga Ayunda memberikan kita racun, kata Bu Sari. Enak banget loh Pak Tejo, sambalnya wow. Celetuk Bu Halimah. Melihat kondisi istri-istri baru Pak Tejo, tidak apa-apa. Ia juga memberanikan diri untuk menyantap hidangan yang disajikan. Perutnya sudah terasa sangat lapar, ia juga haus. Sedikit demi sedikit Pak Tejo memakan namun lama-kelamaan ia menikmatinya. Berapa saat kemudian, makanan yang disajikan ludes tak bersisa. Enak banget. Baru kali ini aku makan seenak ini. Gumam Bu Halimah. Ia merangkak naik ke atas ranjang. Rebahan enak nih, istirahat dulu ya. Baru pergi dari sini, ucap Bu Sari. Kalau perut kenyang, enaknya nonton bola, gumam Pak Tejo. Beberapa menit kemudian reaksi obat pada tubuh Bu Sari, Bu Halimah dan Pak Tejo. Kok panas banget ya? Ucap Bu Halimah. Kenapa nih, dengan tubuhku? Iya, apa AC-nya mati? Bu Sari mengibas bajunya. Sial, masa dimatiin sih? Sedangkan Pak Tejo sudah lepas baju dan selen. Ngapain Pak, lepas baju segala? Jangan macam-macam loh, panas banget, ucap Bu Halimah. Bu Sari juga sudah melepaskan bajunya. Wajahnya memerah, ia mengeliat di atas. Entah naluri apa yang dirasakan Pak Tejo. Ia mendekati istri-istrinya, apalagi melihat mereka sudah berteljang. Bu Sari dan Bu Halimah
mengeliat seperti cacing kepanasan. Karena reaksi obat begitu kuat, membangkitkan GRH yang tak terkendali. Pak Tejo langsung menerkam istri-istrinya yang baru dia nikahi tadi. Ayunda bergidik geli melihat aksi mereka di layar CCTV. Kamu masih di sini Hans, kamu gak pantas lihat video beginian, tegur Ayunda, yang masih menatap layar CCTV tersebut. Lah, gak pantas dari mana? Aku ini lebih tua darimu lah. Jawab Hans. Gak pantas lah, kamu kan lajang masih. Kasian Sabun jadi korban, atau kamu mau ikutan nganu-nganu bareng Pak Tejo? Ide Ayunda. Ikut aku sayang, Zense, langsung menarik lengan Ayunda. Sesampai di depan pintu kamar dan masuk ke dalam lalu dikunci. Zense langsung OTW ke surga kahyangan yang tidak bisa dibayangkan. Bab 65. Pak Tejo, teriak Bu Halimah dan Bu Sari. Mereka keadaan sudah sadar diri, namun saat ini mereka sedang tidak menggunakan baju. Sial, sial. Semua ini karena Ayunda, Pak Tejo, mengusap rambut ke belakang. Lah memungut pakaiannya, sedangkan sang istri masih berbalut selimut. Bukannya Pak Tejo tidak berbuat macam-macam kepada kami tapi ini apa Pak? Bentak Bu Halimah. Bilangnya gak nafsu, tapi malah diterkam juga kami, sambung Bu Sari. Alah, jangan sok munafik kalian, itu sudah tugas istri. Lagi pula kalian main satu kemati bahkan menderang, gak percaya. Kita buktikan mumpung aku masih oke, Pak Tejo, memperlihatkan. Pak Tejo, teriak mereka lagi. Pak Tejo terkekeh melihat mereka yang menutupi wajah masing-masing. Bahkan Pak Tejo, dengan beraninya mendekati istri-istrinya, sambil memegang Kiong Chong Chong softgun-nya. Bu Halimah dan Bu Sari, mereka berdua gelabakan saat Pak Tejo mulai melangkah menuju ke arah mereka. Dapat kamu Halimah, cepat XX aku ha. Buat apa punya istri tak ada gunanya. Ayo, cepat. Bentak Pak Tejo. Bu Halimah memberontak saat lengannya sudah dicekal. Aku mohon, Pak. Lepaskan aku, bukannya Pak Tejo tidak nafsu kepada kami. Ucap Bu Halimah. Pak Tejo, jangan gila kamu ya, sambung Bu Sari. Diam, bukannya kalian harus patuh denganku ha. Aku akan tetap memberikan kalian nafkah asalkan nafkah batinku terpenuhi juga, tegas Pak Tejo kepada istri-istri barunya. Bersiaplah kalian akan pulang. Suara tegas penjaga di ambang pintu, yang tiba-tiba mendengar perkataan penjaga. Pak Tejo mengurungkan niatnya. Kalian selamat untuk saat ini, decak Pak Tejo. Ingat, jangan sampai orang-orang tahu kalau kita menikah. Anggap saja rahasia terbesar kita bertiga, lagi pula Ayunda akan melepaskan kita mulai sini. Ujar Bu Sari. Kalau sampai nanti kita tinggal di rumah masing-masing, terserah kita mau gaknya satu atap tinggal. Dia kira siapa? Ujar Bu Halimah. Bagaimana mungkin kalian melanggar peraturan dengan Ayunda, apa kamu buta? Aku yakin di ruangan ini ada CCTV tak terlihat, Ayunda bisa saja dengan liciknya. Kita harus beralasan untuk pergi beberapa hari kemana, anggap saja bulan madu. Kalian harus kompak beralasan bulan madu kepada Ayunda, jelas Pak Tejo. Mereka pun paham maksud dari suaminya. Minimal 2 hari lah, kita baru bisa pulang ke rumah masing-masing, kata Bu Sari. Ada yang tidak beres ini, batin Pak Tejo. Di mana Ayunda? Kami perlu bicara. Bos tidak ada di rumah, tapi kalian harus pulang menggunakan mobil ini. Kalian masih dalam penjagaan, kalau kalian berani melarikan diri. Siap-siap kami tembak, mengerti? Suara tegas penjaga yang di depan mereka. Bagaimana ini Pak? Gagal semua rencana kita, Ayunda tidak mudah ditindas atau dibodohi. Bisik Bu Sari. Kami ingin pulang sendiri saja, menggunakan taksi.
Tak perlu kalian antar, urusan kami dengan bosmu sudah selesai, ucap Pak Tejo. Penjaga-penjaga tepat di samping mereka, hanya menyungging senyuman kecil. Cepat masuk, atau kami tembak ha. Dengan hati penasaran Bu Halimah, bisa-bisanya nekat untuk lari. Aku harus lari, mumpung mereka tidak memperhatikanku, paling juga ancaman Ayunda, batin Bu Halimah. Berlahan-lahan Bu Halimah mengundurkan diri. La merasa aman lalu dengan langkah lebih cepat dan lari menuju gerbang utama. Hahaha, sebentar lagi aku bebas, batin Bu Halimah. Ia dengan semangatnya berlari. Sedangkan penjaga di sana, hanya diam lalu tersenyum-senyum tanpa ada pergerakan. Bu Halimah, jangan lari. Kembali. Teriak Bu Sari, saat melihat salah satu penjaga menodong pistol. Bu Halimah, berhenti. Jangan lari. Teriak Pak Tejo, juga. Namun Bu Halimah, tetap berlari-lari. Ia juga menghiraukan panggilan dari Madu dan suaminya. Dasar bodoh, di gerbang juga ada penjaganya. Decak Pak Tejo. Dor, dor. 2 peluru ditembakkan, satu tepat di kaki Bu Halimah, peluru kedua hanya ditodong ke atas. Ga! Teriak mereka. Bu Halimah, teriak Bu Sari dan Pak Tejo. Sakit. Kakiku. Jerit Bu Halimah. Ia merasakan sakit luar biasa di kaki kena tembakan. Darah segar mengalir di kakinya. Cek, sudah aku bilang bukan. Jangan berani coba-coba untuk lari, ucap penjaga itu. Tidak ada satupun para penjaga panik, ia malah menarik paksa lengan Bu Halimah. Untuk masuk ke dalam mobil, mereka tak menghiraukan erangan sakit di kakinya yang hanya lecet kena peluru. Karena penjaga itu membidik hanya membuat kaki Bu Halimah lecet. Arg! Sakit! Rintihan Bu Halimah. Obati luka istrimu Pak, penjaga itu melempar sebuah kotak. Saat mereka sudah memasuki mobil, siap untuk berangkat. Kalian gila? Apa tidak ke rumah sakit untuk mengobati luka kaki istriku ha? Bentak Pak Tejo. Hanya lecet, tidak ada cedera lebih serius. Jawab penjaga itu, ia melajukan mobilnya. Diamlah atau kami tembak kamu. Ancam penjaga lagi. Sial, mereka benar-benar menembak. Aku kira hanya ancaman saja. Makanya bukalau kabur jangan nekat-nekat, kami juga yang susahnya. Ucap Pak Tejo. Bu Sari dan Pak Tejo mengobati luka Bu Halimah. Memang benar hanya lecet tidak parah. Bu Halimah menangis kesegukan, ia merasa amat terasa sakit. Sakit, sakit. Pelan-pelan Bu Pak, sakit. Rintih Bu Halimah. Tega sekali mereka menembakku. Makanya Bu, jangan sok-sokan kabur. Akibatnya begini bukan, emang enak. Ledek Bu Sari. Gila? Kamu malah meledekku ha, awas kamu Bu, bentak Bu Sari. Dengan hati kesal. Sakit Bu. Pelan-pelan. Bu Sari, tengah sengaja menekankan luka Bu Halimah. Ayunda, Zensei, Hans dan beberapa anak buah Zensei. Mereka tengah duduk di ruang tamu, tepatnya di rumah Pak Tejo. Mereka ingin menyambut kedatangan Pak Tejo dan istri-istri barunya. Di ruang tamu Ayunda dan Zensei. Sudah di hadapan istri-istri tua Pak Tejo, Bu Arum dan Bu Sila. Bu Arum dan Bu Sila, mereka meremes kertas di tangan masing-masing. Mereka baru membaca surat perjanjian, Ayunda dan Pak Tejo. Kalian kan wanita pintar, tak keberatan bukan menindas 2 benalu itu, senyum semerik Ayunda. Bukan 2, tapi 3 Ayunda. Air mata Bu Arum menetes di pipinya saat melihat video mesum kebejatan suaminya. Baguslah, aku serahkan mereka bertiga kepada kalian. Pasti paham bukan apa yang dilakukan. Ayunda menyungging senyumannya. Tenang saja Ayunda, serahkan kepada kami, sahut Bu Sila. Istri kedua Pak Tejo terlihat masih muda. Saat ini Zensei
menerima telepon dari seseorang. Siapa sayang? Tanya Ayunda. Mereka menembak Bu Halimah, jawab Zensei, dengan singkat. Ayunda langsung mengangguk pelan. Kenapa hanya satu, tidak semuanya, Herdik Bu Arum? Kenapa kalian tidak sekaligus membunuh mereka? Itu urusan kalian. Kami hanya mengawasi saja, terserah mau kalian apa akan istri baru Pak Tejo. Sahut Zensei. Bu Arum memandang madunya Sila. Terlihat mereka saling tersenyum, mungkin saja mereka ingin melakukan sesuatu. Mata Bu Arum memancing ke arah Ayunda. Yang nampak tak suka, begitu juga Ayunda, merasakan hawa yang tak biasa. Namun Zensei sudah memastikan kalau istri-istri tua Pak Tejo pasti menanam dendam kepada istrinya. Bab 66. Karena malam hari cukup sunyi di tempat Pak Tejo. Tidak ada yang tahu kejadian di rumah Pak Tejo. 3 mobil mewah berhenti di perkarangan rumah Pak Tejo. Mobil siapa ini? Apa istri-istriku beli mobil baru? Kurang ajar, suami disiksa malah mereka hura-hura dan happy-happy, batin Pak Tejo. Ia mengepalkan tangannya. Cepat keluar dan kamu tuntun wanita ini, lalu masuk ke dalam. Cepat. Bentak penjaga itu. Terpaksa Pak Tejo menuntun Bu Halimah. Ia masih kesakitan karena kakinya terluka. Dengan sakit di bagian kaki Bu Halimah, ia tetap turun dari mobil dibantu oleh suaminya Pak Tejo. Banget sih. Pak Tejo, sindir Bu Sari. Oh, Bu Sari, cemburu, ejek Bu Halimah. Ia tersenyum licik. Ogah. Amit-amit jabang bayi, cemburu sama kalian, ketus Bu Sari. Cakep gak, tua iya? Cek, sok-sokan ogah-ogahan tapi mendesih di kungkunganku. Cibir Pak Tejo. Membuat Bu Sari diam membisu. Mereka bertiga dituntun masuk ke dalam rumah. Susah payah Pak Tejo menelan ludahnya seperti menelan paku. Pertama dia lihat adalah istri-istrinya, begitu tajam menatap intens ke arah dirinya dan istri-istri mudanya. Ayunda tersenyum puas melihat kedatangan Pak Tejo. Apalagi tatapan istri-istri tuani begitu menakutkan. Sial, ini semua karena mereka. Yang menghasutku, dan terperangkap di permainan Ayunda, batin Pak Tejo. Aku harus lebih ganas daripada istri-istri Pak Tejo, kalau diam tanpa bersuara. Bisa-bisa harga diriku diinjak-injak mereka, batin Bu Sari. Ia juga menatap tajam ke arah Arum dan Sila. Nasibku malang, mereka kah istri-istri Pak Tejo. Bisa-bisa aku mati di tempat ini secara berlahan, apalagi kakiku, batin Bu Halimah. Ia meremas pasrah dalam hidupnya. Penjaga itu menyuruh mereka bertiga mendekati bosnya, yang berada di ruang tamu. Ayunda, aku mohon lepaskan aku. Tak puaskah dengan perlakuanmu kepadaku? Aku mohon Ayunda. Bu Halimah bersimpu di kaki Ayunda. Ayunda hanya diam tanpa berbicara. Apalagi melihat di kaki Bu Halimah masih ada bekas darah. Jangan lemah Ayunda, kamu harus tegas, batin Ayunda. Tugasku sudah selesai Bu, tapi kalian tetap dalam penjagaanku. Nikmatilah hidup kalian, mungkin masih bebas. Tidak seperti pilihan pertama, masuk penjara seumur hidup, tegas Ayunda. Ayo, kita pulang sayang. Biarkan mereka mengurusnya. Ucap Zensei. Ia berdiri dan menggandeng tangan istrinya. Pak Tejo dan Bu Sari hanya menunduk tanpa berkata apa-apa. Bu Halimah tengah menangis sejadi-jadinya di kaki Ayunda. Lepas Bu, atau aku tendang. Ingat ancamanku tidak main-main, aku juga tidak peduli dengan umur Bu Halimah jauh lebih tua dari usiaku, ancam Ayunda. Genggam tangan Bu Halimah mulai melemah. Ayunda melangkah pergi meninggalkan rumah Pak Tejo. Apa kamu yakin dengan pilihan kamu ini sayang, kata Zensei.
Aku sudah berpikir panjang sayang, jawab Ayunda. Berselang kepergian Ayunda dan Zensei. Kini hanya tinggal Pak Tejo dan istri-istrinya maupun yang tua atau yang muda. Aku dan Sila, sudah tahu Mas. Apa yang terjadi? Ayunda sudah menceritakan semuanya. Bahkan video menjijikkan itu, sudah aku tonton, Bu Arum, sedikit berteriak. Sial, istri-istriku sudah menonton video kami, batin Pak Tejo. Bahkan dengan kekuasaan suaminya, kita tak bisa melakukan apa-apa. Aku dan Kak Arum, memiliki kesepakatan untuk menyembunyikan hubungan kalian. Tapi aku yakin, suatu hari nanti pasti akan ketahuan, ujar Sila. Benar apa yang dikatakan Sila, orang-orang luar akan mengira jika Bu Sari besan kami, dan Bu Halimah, akan dikira orang bekerja di rumah kita Mas. Tapi ingat jika suatu hari nanti, ada yang bertanya kamu harus mengakui siapa mereka di hadapan orang-orang. Ancaman Ayunda, tidak ada main-mainnya. Jelas Bu Arum. Nikmatilah rumah ini sebagai neraka kalian. Senyum semeriknya. Biana, akan memberitahu di mana kamar kalian, besok kita lanjutkan lagi. Aku pusing dengan masalah ini. Ujar Bu Arum. Besok harinya, Ayunda mengajak ibu-ibu berkumpul di markas tepatnya di depan rumah Bu Sumi. Saat ini Ayunda, tengah berbagi oleh-oleh kepada ibu-ibu tetangganya. Makasih banyak loh, oleh-olehnya. Bagus lagi dasternya, aku suka banget mana ada 3 sekaligus, ucap Bu RT. Iya, jadi gak enak loh you. Timpal lainnya. Padahal kita cuman bercanda doang, tapi kalau begini gak apa-apa. Keke Bu Sumi. Doain saja semoga rezeki kami tetap lancar. Lagian ibu-ibu dulu sering membantu bapak sama ibuku, Keke Ayunda. Mana suamimu you? Kok gak kelihatan? Ajaklah nongkrong kayak kita-kita begini. Lih. Kapan lagi ada pria ganteng gabung nongkrong, sama ibu-ibu kayak kami? Tapi ajaklah asisten suamimu itu. Ujar Bu Lela. Nah, apa yang dikatakan Bu Lela, benar. Aku setuju, sahut lainnya. Ayunda, hanya cengengesan mendengar perkataan ibu-ibu. Lih. Hati-hati kalau suami ibu-ibu cemburu, lagi pula Hans jomblo loh Bu. Siapa tahu ada yang mau dijadiin dia mantu situ, kata Ayunda. Mendengar perkataan Ayunda, ibu-ibu yang memiliki anak perempuan yang masih gadis. Tentu saja membuat ibu-ibu sumringgan. Wah, ajak ya minggu sore, itu asisten suamimu. Nanti kami ajak juga anak perempuan Kani, biar Hans yang memilih sendiri, kata ibu yang lain. Ah, iya Bu, besok aku ajak dia gabung dengan kita-kita, ucap Ayunda. Kalau Hans, mau sih. Semoga aja nak Hans, itu jadi mantuku, kata yang lainnya. Semoga aja jadi mantuku, Beh. Senang banget aku, timpal lainnya. Dan lebih banyak lagi mereka berdoa agar Hans, menjadi salah satu menantu mereka. Bu, aku ada kabar lebih hot, Markotop. Bu Heni, tengah berlari ke arah Ayunda dan ibu-ibu lainnya. Terlihat sangat ngos-ngosan. Apa Bu? Jadi penasaran, ujar Bu RT. Diiringi dengan timpalan lainnya. Gini, aku gak sengaja lihat Bu Halimah sama Bu Sari. Ada di rumah Pak Tejo, waktu itu agak sore loh Bu. Aku lihatnya, Bu Arum main bentak-bentak gitu, kata Bu Heni. Sepertinya tak lama lagi akan tersebar kemana-mana berita ini, batin Ayunda. Ah, masa sih, kalau Bu Sari mendingkan mereka besanan. Tapi Bu Halimah, ngapain? Mereka bertanya-tanya. Paling Bu Halimah, kerja di rumah Pak Tejo. Kan udah beberapa hari terkunci, rumah yang ditinggali mereka untuk saat ini tidak ada orang. Ujar lainnya. Bisa jadi itu, kan Sinta masih di rumah mertuanya. Kita harus cari bukti ini, kok tiba-tiba menghilang tahu-taunya di rumah Pak Tejo,
ujar Bu RT. Sepertinya kaki Bu Halimah terluka. Aku lihat dia agak pincang gitu jalannya, ucap Heni, lagi. Membuat ibu-ibu ditambah penasaran lagi, mereka ingin mencari tahu apa yang terjadi dengan Bu Halimah. Ayunda hanya tersenyum kecil mendengar perkataan Bu Heni, sebentar lagi akan semakin heboh, batin Ayunda. Jadi penasaran banget, yah Bu, takutnya ada apa-apa gitu. Alibinya. Sepertinya mereka menyimpan status apa hubungannya Bu Sari dan Bu Halimah dengan Pak Tejo. Ah, simpan saja kuat-kuat lama-kelamaan akan terbongkar. Senyum semerik Ayunda.